Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan saya di ladang cabai merah Santa Fe F1 kita. Hari ini tepat 27 Juni bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Aktivitas kita ke ladang teman-temanku, ke ladang cabai ini untuk melakukan pemupukan susulan yang keempat ya teman-temanku ya. Jadi tanaman kita sekarang di usia 36 HST ini sudah peralihan masa pertumbuhan ke masa pembuahan ya, atau vegetatif ke generatif teman-temanku. Jadi untuk pupuk ini harus benar-benar kita selektif ya, harus tepat jenis, tepat sasaran. Nah, tentunya untuk pupuk yang kita gunakan untuk di fase atau masa yang seperti ini teman-temanku, ini menurut saya masa yang cukup rawan ya, karena tanaman cabai kita itu sudah mulai bermunculan bunga-bunga. Nah, jadi bunga yang ada pada tanaman cabai ini diusahakan bagaimana caranya agar tingkat kerontokannya itu tidak terlalu parah. Kalaupun ada yang rontok barangkali itu wajar, karena tidak mungkin ya bisa lengket itu 100%. Bisa lengket 70 sampai 85% saja yang ada bunga yang ada pada tanaman cabai itu sudah cukup bagus menurut saya teman-temanku. Nah, karena memang udah selektif ya, yang namanya makhluk hidup, dia itu bisa mengalami keguguran dari kecil, alias kematian ya. Kalau gugur bunga itu bisa diindikasikan kematian bakal buah. Jadi makhluk hidup itu bisa terseleksi secara alami. Namun kita tentunya sebagai manusia ya, sebagai petani tentunya khususnya ingin bagaimana tanaman cabai kita, tanaman apapun yang kita tanam itu buahnya lebat teman-temanku. Nah, karena itu di fase-fase seperti ini kita seperti yang saya katakan tadi harus benar-benar tepat jenis, tepat sasaran. Nah, itu yang dua kunci itu teman-temanku. Nah, jadi yang dimaksud tepat jenis itu teman-temanku ya, jadi teman-teman itu harus bisa memilah-pilah pupuk apa yang bagus untuk masa peralihan dari vegetatif ke generatif ini teman. Tentunya kalau rekomendasi saya itu pupuk-pupuk yang kandungan nitrogennya itu rendah teman-temanku, dan kita kuatkan di fosfat atau fosfor ya, serta kalium dan kalsium, dan tak lupa unsur boron. Nah, itu teman-temanku. Jadi agar bunga itu tidak gampang gugur, itu pupuk yang kita rekomendasikan teman-temanku. Untuk jenis pupuknya bebas teman-temanku ya, barangkali sesuai kantong lah ya. Nah, kita bisa menggunakan NPK grower ataupun winner, kompleks, pokoknya yang kandungan N nya itu lebih rendah. Nah, kalau teman-teman punya sedikit lagi modal, bisa menggunakan pupuk monokalium fosfat yang kandungan P dan K nya tinggi tanpa N. Nah, jadi tidak ada nitrogennya. Nah, itu yang lebih bagusnya teman-temanku ya. Nah, kalaupun tidak ada
cukup tadi grower ataupun NPK winner ditambah dengan apa namanya kalsium nitrat plus boron. Nah, itu kita ambil unsur N-nya dari pupuk kalsium nitrat plus boron tadi. Yang N-nya itu berbentuk nitrat ya, jadi langsung diserap oleh tanaman. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita akan spilkan, akan tunjukkan yang kita kocorkan hari ini ya, karena kita masih sistem kocor di lubang bantu yang sudah kita siapkan. Untuk penaburan atau pemupukan tugal itu nanti saya akan lakukan kalau sudah bermunculan pentil yang banyak. Nah, sudah buahnya sudah serokok-rokok seperti itu ya. Nah, sudah banyak bermunculan buahnya, baru kita tambahkan dengan pemupukan tugal. Untuk sementara ini di pemupukan yang keempat kita masih sistem kocor, teman-teman, sistem kocor ya. Oke, ini dia teman-temanku bahan-bahan yang sudah kita larutkan, sudah kita campur. Ini pupuk-pupuk yang kita larutkan, ini sudah kita larutkan ya. Ini sudah kita kocorkan. Ini masih ada sisanya. Ini dia teman-temanku, berwarna kekuning-kuningan ini itu warna yang ditimbulkan dari pupuk kalsium nitrat plus boron. Nah, ini dia ya. Di pemupukan kali ini yang keempat ini kita pakai 7 kilo teman-temanku. Kita apa ya, lihat merek dagangnya. Nah, ini dia merek dagangnya, bukan tanpa promosi ya, biar teman-teman lebih tahu. Nah, kalaupun ini tidak tersedia, bisa yang lainnya. Nah, ini yang seperti saya ceritakan tadi, kita pemupukan kali menggunakan monokalim fosfat. Nah, ini multi, tapi multi, bukan mono ya, multi kalim fosfat. Itu merek dagang Multi KP. Ini kalian kalau tidak tersedia bisa menggunakan MKP dari Pak Tani ataupun yang sejenisnya. Kandungan kaliumnya 35% serta fosfatnya 52%. Ini kita pakai 2 bungkus teman-temanku. Pakai 2 bungkus, per bungkusnya ini 1 kg, berarti 2 itu sama dengan 2 kilo. Sementara itu kita tambahkan ini ya, mestikal kalsium nitrat, ini plus boron teman-temanku ya. Kandungan N-nya 15%. Nah, untuk pertumbuhan ya, kita masih membutuhkan N, tapi kadarnya kecil. Kita ambil dari kalsium nitrat ini. Kemudian CaO-nya, kalsium oksidnya itu sebanyak 26%. Jadi kalsium sangat dibutuhkan sekali ketika masa peralihan generatif vegetatif ke generatif ini teman-teman. Oke, ini kita pakai 3 bungkus, per bungkusnya 1 kilo, berarti 3 bungkus yaitu 3 kilo. Nah, dan terakhir ini kita pakai Maroke Max magnesium sulfat. Nah, ini kandungan MgO nya 16% serta S-nya 13%, tanpa N juga ya teman-temanku ya. Ini tanpa N. Nah, kalau teman-teman di daerahnya tidak ada ini, juga bisa pakai magnesium sulfat dari Pak Tani. Nah, nih kita magnesium sulfatnya pakai 2 kg ya. Multi KP 2 kilo, kemudian kalsium nitratnya 3 kilo, 5 kilo, dan magnesium sulfatnya 2 kilo, total 7 kg. Dan selanjutnya kita aduk, kita larutkan menggunakan air bersih. Nah, catatan teman-temanku ya, jangan lupa
Kalau mengaduk atau mengmix kalsium nitratnya itu sebaiknya kalian pisahkan. Jadi jangan dicampur dengan pupuk yang lain. Misalnya kalsium nitrat tadi kita larutkan tersendiri dengan wadah ember tersendiri. Setelah larut baru bisa dicampurkan dengan larutan pupuk yang lainnya tadi, teman-temanku. Nah, itu menjaga agar larut dengan sempurna. Karena kalau kita larutkan bersamaan, teman-temanku, biasanya larutnya tidak sempurna. Masih banyak granul-granulnya yang tidak bisa larut. Seperti itu pengalaman. Jadi itu saja sekedar informasi buat teman-temanku semua, konco-konco petani seluruh Indonesia. Salam sukses petani muda. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan tanduran kita, tanduran panjenengan semuanya lah, sehat selalu, subur, berbuah lebat, dan mendapatkan harga yang bersahabat, harga yang mahal, yang pantas untuk petani, teman-temanku. Karena saat sekarang ini untuk harga cabai sangat memprihatinkan, terkhusus di wilayah Medan dan sekitarnya. Dari petani kemarin sempat 10.000, bahkan pecah di angka 10.000. Ya, mudah-mudahan segera membaik ya. Buat pemerintah, jangan pas waktu mahal kemudian sidak pasar dan lain-lain, terus seminggu kemudian langsung turun drastis. Sementara sekarang ini harga turun, bahkan nyaris turunnya ya, sampai satu pupuk NPK tidak terbeli. Namun nampaknya tidak ada perhatian ya, ayem-ayem saja ya. Ya, mudah-mudahan lah bisa segera membaik harga percabean. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.